Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2061 keputusan yang tepat. Seluruh dunia spiritual akan dihebohkan dengan pembicaraan tentang metode Minos. Ketika dia lebih lemah dan kurang relevan, tidak ada yang peduli apakah dia membunuh kiri dan kanan atau apakah metodenya adil atau tidak. Namun setelah dia menjadi berpengaruh, pemimpin salah satu negara terpadat di dunia, dan sekuat pakar tingkat 10, semua yang dia lakukan menimbulkan reaksi. Orang-orang yang lebih lemah di seluruh dunia berbicara tentang betapa buruknya dia dan betapa buruknya hidup di bawah tiran seperti dia. Sementara itu, pihak yang kuat iri pada Minos dan membayangkan betapa bagusnya jika mereka bisa bertindak seperti dia dan menangani pemberontak di negara mereka seperti yang dia lakukan. Sayangnya, melakukan apa yang dilakukan Minos tidaklah mudah. Meski kelihatannya hal itu hanya bergantung pada kehendak seseorang yang berkuasa, sebagian besar negara di dunia ini dibentuk berdasarkan kepercayaan negara-negara kuno pada kekuatan berdaulat. Jika kekuatan kedaulatan masing-masing wilayah mulai melakukan hal-hal ekstrim, maka pilar-pilar negaranya akan menjadi tidak nyaman. Bahkan bisa berujung pada perang internal atau bahkan pelemahan yang lebih buruk dari pelemahan yang disebabkan oleh teroris. Singkatnya, kenyataan di sebagian besar dunia terlalu rumit bagi orang lain untuk mengulangi tindakan Minos. Namun kelompok yang paling kuat setuju dengannya, meskipun beberapa orang secara terbuka mengatakan mereka tidak setuju. Ketika diskusi ini menyebar ke utara dan selatan, timur dan barat, informasi lain menyebar di antara yang terkuat di dunia ini. Di tengah kekacauan tindakannya, Minos telah menjalin kemitraan penting dengan Pulau Elfen, setelah membuat perjanjian langsung dengan Aurae, dewa elf generasi ini. Bahkan setelah perbuatan buruk itu, angin terus bertiup ke arah Minos. Yang mulia, apakah keputusan yang tepat untuk bermitra dengan Minos Steward? Elf level 99 bertanya kepada wanita level 100 yang baru saja kembali ke Pulau Elf setelah melakukan perjalanan melalui Laut Utara dan kemudian Benua Tengah. Mendengar ini, Aurae tidak menyembunyikan kebenarannya. Berapakah 2 juta nyawa, Hagen, Kekaisaran Dataran Hitam, dan Minos Steward akan berperan penting dalam perang melawan alien? Tahukah Anda seberapa besar kemajuan yang telah mereka capai di Kota Kering? Berapa harganya, Hagen, salah satu dari 5 orang terkuat di pulau itu, bertanya. 30% dari apa yang telah kita capai? Lucu. Dia tertawa. Itulah yang dipikirkan oleh orang-orang bodoh. Tapi negara bagian Minos Steward mungkin adalah negara bagian yang paling maju dalam hal teknologi asing di dunia kita saat ini. Apa? Peri itu merasa sulit mempercayainya. Aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri, Hagen. Aku tidak tahu bagaimana Minos melakukannya. Tapi menurutku kita akan mengetahuinya begitu kita memulai kemitraan kita. Bagaimanapun, kerajaan Dataran Hitam akan sangat penting jika kita ingin terus menjadi pelindung dunia ini. Dengan kemajuan teknologi masyarakat The Adaman Land, kita akan melawan penjajah dunia kita. Adapun orang-orang bodoh yang berpikir untuk menyerah, dia benar membunuh mereka. Dunia tidak akan merindukan mereka. Dia berkata sambil menatap mata hijau elf yang tampak tua itu. Pria itu benar-benar terkejut dengan keadaan Minos. Tapi soal fakta bahwa Aurae tidak peduli dengan makhluk mati, dia benar-benar tidak terkejut. Dalam situasi normal, tindakan Minos akan dipandang negatif, karena ia adalah salah satu poros terpenting dunia saat ini. Tindakan aneh apapun yang dilakukannya akan mengkhawatirkan. Namun jika dia benar-benar pandai memfasilitasi teknologi alien, maka tindakannya lebih masuk akal daripada yang dibayangkan siapapun. Lagi pula, dia tidak hanya melenyapkan orang-orang yang mengganggu. Dia berusaha mengurangi jumlah orang bodoh di negaranya yang percaya pada penyerahan diri dan dengan demikian mengurangi kemungkinan serangan teroris di wilayahnya. Mengapa ini penting? Hanya karena serangan teroris menargetkan para profesional spiritual dan situs pengembangan teknologi. Dengan kata lain, mereka berusaha menghentikan kemajuan dunia, namun meskipun mungkin mengkhawatirkan bagi seseorang untuk membunuh begitu banyak orang demi kemajuan kecil. Akan sangat berbeda jika kemajuan mereka signifikan. Jika Minos benar-benar dapat membuat perbedaan, menghilangkan masalah ini adalah langkah yang tepat. Peri level 99 berpikir dalam hati. Melihat bahwa suku terkuatnya tidak menjadi gila untuk mendukung Kaisar Steward. Begitu. Sekarang, masuk akal. Apa yang Yang Mulia janjikan sebagai balasannya? Dia bertanya sambil tersenyum. 3 hal, 2 hal mudah, dan 1 hal yang menyebalkan. Aku berjanji akan membiarkanmu masuk ke pohon kehidupan. Apa? Ekspresi pria itu berubah total. Sementara itu, di Kota Kering. Setelah kesepakatan dengan Aurae dan kepergiannya dari Benua Tengah untuk kembali ke Pulau Elfen, Minos kembali ke kotanya untuk mempersiapkan dimulainya kemitraan dengan para elf. Dia telah menjelaskan situasinya kepada pemerintah dan keluarganya dan sekarang sedang menyesuaikan rencananya agar tidak menyia-nyiakan semua yang dapat dikembangkan kelompoknya selama 10 tahun ke
Misalnya, dia memutuskan bahwa rencananya ketika dia mencapai level 90 tidak akan dilaksanakan sampai jangka waktu yang disepakati dengan Aurae berakhir. Sementara itu, dia ingin rakyatnya fokus menggunakan penemuan para elf untuk mencoba mengembangkan apa yang sudah mereka ketahui daripada harus mengembangkan segala sesuatu yang baru dalam beberapa dekade mendatang. Mereka terburu-buru untuk tumbuh dan membuat kemajuan teknologi lebih lanjut. Namun karena mereka akan menghadapi batasan di masa depan yang menghalangi mereka untuk terus belajar dan mengembangkan hal-hal baru. Memperlambat langkah mereka sedikit selama 10 tahun tidak akan mengubah posisi mereka saat musuh datang. Jadi Minos bermaksud menggunakan celah dalam perjanjian yang dia buat dengan Aurae untuk mendapatkan keuntungan di masa depan atas para elf. Mengenai masalah yang dihadapi para pemberontak, negaranya telah menangani mereka dengan kebijakan tanpa toleransi. Tentara dan polisi telah menindak pengunjuk rasa dan teroris di seluruh negara bagian dan telah menangani beberapa ribu orang sejak persidangan dan eksekusi beberapa hari yang lalu. Tindakan ini saja tidak cukup untuk menakut-nakuti semua musuh pemerintah. Namun, Minos dan orang-orangnya telah mengantisipasi hal ini dan bertindak sesuai dengan itu, menangkap dan menghukum mereka yang menjadi korban tindakan mereka. Sementara itu, kota-kota besar kekaisaran menjadi lebih sulit untuk masuk dan keluar, dengan lebih seringnya pemeriksaan identitas dan inspeksi di dalam dan di luar kota. Hasilnya, insiden di negara bagian ini lebih sedikit dibandingkan tempat lain di benua ini. Di tengah semua ini, proposal baru untuk perjanjian dan aliansi tiba di meja penguasa setempat. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2062 keuntungan dan penawaran baru yang harus dilakukan. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Selama masa ini, masalah dunia dengan sebagian penduduk yang tidak ingin melawan musuh dari luar semakin meningkat. Dengan semakin banyaknya serangan dan semakin banyak orang yang bergabung dalam perjuangan mereka yang ingin menyerah kepada alien. Para pemimpin dunia telah berusaha meyakinkan masyarakatnya bahwa musuh dari luar tidak datang ke dunia ini untuk berbicara atau menggantikan para pakar dunia. Mereka datang untuk mengambil alih dunia mereka, membunuh semua orang yang menghalangi mereka, dan hanya mempertahankan apa yang mereka minati, sumber daya dunia. Bagi anggota kerajaan mekanik, yang penting di dunia ini adalah bagaimana hal itu dapat digunakan untuk keuntungan mereka dengan eksploitasi ekonomi atas tanah ini. Mereka sudah mengetahui segala sesuatu yang perlu diketahui tentang dunia spiritual karena kelompok penjelajah ruang angkasa telah menghabiskan waktu berabad-abad di sana. Mempelajari seperti apa dunia itu, peradaban, teknologi, bentuk kekuatan, bahasa, dan sejarah dunia. Para alien tidak mengetahui rahasia terbesar di dunia. Tetap saja, bahkan penduduk biasa di dunia spiritual tidak mengetahui tentang mereka. Dengan kata lain, populasi ini tidak diperlukan dan hanya akan membuat pusing para penjajah. Namun meski dengan banyak argumen dan bukti bahwa musuh tidak akan datang ke dunia untuk berbicara, para pemimpin dunia masih belum bisa meyakinkan semua orang. Sebagian besar penduduk dunia berada di pihak mereka saat ini, namun jumlah pemberontak semakin diabaikan. Hanya di beberapa negara bagian yang lebih radikal di benua tengah. Keadaan tidak menjadi begitu buruk selama periode ini karena tindakan ekstrim yang telah mengisolasi tempat-tempat ini dari dunia luar. Ini adalah kasus BlackRock, Albano, Roser, dan Kerajaan Bunga. Yang mulai mengusir keluarga orang-orang yang terkait dengan pemberontak dari negara bagian mereka dan membunuh orang-orang yang secara terbuka mengungkapkan pemikiran pemberontakan mereka. Berbeda dengan Kerajaan Dataran Hitam, tempat-tempat ini tidak menawarkan banyak hal kepada dunia. Akibatnya, mereka semua mendapat kecaman keras dari negara-negara besar dan kehilangan banyak sekutu lama mereka. Namun, hal ini tidak terjadi di Kerajaan Dataran Hitam. Kerajaan Minos tidak hanya mulai melakukan lebih banyak bisnis dengan negara-negara ini, namun juga tidak kehilangan satu kesepakatan pun akibat tindakannya. Harus dikatakan bahwa selama periode ini, 2 perpisahan lagi, seperti tahun lalu, dilakukan oleh Minos. Oleh karena itu, kejadian di negara bagian ini tetap terkendali. Terlepas dari negara-negara yang lebih radikal ini, hanya negara-negara di mana terdapat dewa yang tidak begitu kacau saat ini. Jika tidak, dunia spiritual akan menjadi semakin dingin dan menimbulkan masalah di mana-mana. Sementara itu, beberapa kekuatan di dunia ini membuat kemajuan luar biasa dengan teknologi alien. Minos dan istrinya semakin kuat selama beberapa tahun terakhir. Namun tidak satu pun dari mereka yang membuat terobosan apapun selama waktu itu. Minos saat ini berada di dekat puncak level 89, tetapi dia berada di akhir tahapnya, yang berarti dia membutuhkan waktu lebih lama untuk naik level daripada istrinya. Dia tidak menyangka bisa mencapai level 90 setidaknya selama 3 tahun. Jadi dia tidak membuang waktu memikirkan untuk mencapai tahap 10 atau meningkatkan kualitas fisiknya. Namun istri-istrinya berada dalam situasi yang berbeda, dan mereka semua bermaksud untuk naik level dalam 12 bulan ke depan, dan beberapa dari mereka hampir menjadi sage tingkat tinggi. Anggota keluarga lainnya juga menjadi lebih kuat, anak-anak dengan cepat mendekati tahap kelima dan menjadi lebih dewasa. Lily, Rowan, dan Holly masih remaja.
Namun, mereka akan segera menjadi dewasa dan mulai mengambil lebih banyak tanggung jawab. Namun, mereka jauh dari menangani masalah-masalah penting negara yang sudah ditangani oleh Sarah, yang saat ini berada di level 77. Namun yang mengejutkan, seseorang yang tidak diharapkan oleh siapapun akan relevan pada saat ini ternyata melakukannya. Kendrick, yang baru saja mencapai level 71, telah bergabung dengan kelompok pengembangan teknologi musuh pada bulan-bulan sebelumnya setelah menunjukkan keterampilan hebat dengan baju besi alien. Kendrick memiliki kemampuan bawaan yang mirip dengan ayahnya, yaitu peningkatan energi. Saat dia tumbuh lebih kuat, dia menunjukkan kekuatan yang lebih mirip dengan Minos. Karena itu, dan budidaya dengan energi kacau dari kerangka raksasa yang dia lakukan dengan bantuan ayahnya, pemuda ini sudah menjadi salah satu yang paling cocok dengan baju besi alien di negara bagian ini. Dia tidak bisa menggunakan baju besi yang dipakai para sage karena itu mengharuskan dia untuk memperkuat dirinya sendiri. Namun Kendrick telah bekerja sama dengan para profesional militer, dan bertugas sebagai salah satu penguji resmi model baju besi alternatif yang telah dikembangkan tentara selama bertahun-tahun. Untuk saat ini, karyanya masih kecil. Meski begitu, seluruh pemerintahan dan eselon atas tentara sudah menaruh harapan tinggi padanya. Sementara itu, kemajuan kelompok Minos dalam teknologi alien yang mereka pelajari sangat baik selama bertahun-tahun. Meskipun mereka melambat agar tidak memberi banyak manfaat bagi para elf, mereka telah meningkatkan pengetahuan mereka sebelumnya lebih dari 30%. Semua baju besi, kapal, dan pesawat luar angkasa tentara kini didasarkan pada teknologi alien, sementara versi yang lebih maju sedang dikembangkan secara rahasia di kota kering. Tapi kemitraan dengan para elf juga membantu kekaisaran. Melalui informasi yang dibagikan oleh para elf, kelompok Minos mempelajari banyak hal berguna dalam mengembangkan teknik baru, memperkuat prajuritnya, dan memanipulasi sumber daya dari dunia. Seperti dugaan Minos, pandangan para elf terhadap teknologi musuh sangat berbeda dengan pandangan dia dan rakyatnya. Setelah menerima wawasan para elf, dia dan kelompoknya segera menyadari bahwa metode yang dipahami para elf lebih sesuai dengan metode baru dalam memberdayakan pembudidaya dan mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Akibatnya, teknik dan cara baru untuk menyerap dan bahkan memancarkan sumber daya yang digunakan di seluruh kekuasaan. Pada saat yang sama, Minos dan pemerintahannya mencari berbagai kekuatan di dunia spiritual untuk melakukan bisnis serupa. Karena Aurae telah memaksanya untuk menyerahkan kemajuannya. Mengapa dia tidak menyerahkan hal yang sama kepada kekuatan lain dengan ketidakseimbangan cara baru dalam memandang metode alien? Minos telah melihat peluang ini setelah menyadari kegunaan kesepakatan dengan para elf dan saat ini berada di kota kering menerima utusan dari benua binatang untuk membicarakan masalah tersebut. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2063. Hati-hati. Di ruang konferensi Istana Kekaisaran Keluarga Stuart, Minos sedang berbicara dengan utusan dari benua binatang. Di antara 6 makhluk dalam bentuk humanoid, 2 berasal dari suku naga. Sementara yang lainnya berasal dari suku Phoenix dan suku Mamut Besar, yang merupakan salah satu dari 6 ras terkuat di negeri itu. Minos baru saja menyambut mereka. Setelah mengundang tidak hanya suku-suku ini ke negaranya beberapa waktu lalu tetapi juga kekuatan lain dari dunia spiritual, seperti Kerajaan Laut dan suku Paus Langit. Namun, merekalah yang pertama menanggapi undangannya, karena Minos lebih dekat dengan mereka atau bahkan mitra dekat. Setelah mereka semua mengobrol santai tentang bagaimana keadaan di kekuatan masing-masing, Minos langsung ke pokok permasalahan. Yah, aku tidak ingin membuang terlalu banyak waktu dengan percakapan yang tidak perlu. Aku tahu semua orang di sini mempunyai hal-hal yang harus dilakukan dan dikhawatirkan. Aku ingin kesepakatan dengan pasukanmu untuk berbagi penemuan yang telah dibuat oleh orang-orang kita mengenai barang-barang yang ditinggalkan oleh alien. Para demigod tingkat menengah ini memandang Minos dalam diam sejenak, tidak meremehkannya. Mereka berada di kota kering, tapi bukan berarti mereka telah melihat kemajuan yang dicapai anak buah Minos. Untuk menyambut makhluk-makhluk ini pada hari ini, pemerintah setempat menyimpan barang-barang yang paling dikembangkan secara lokal di lokasi rahasia. Namun, bahkan jika mereka tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari negara ini, perwakilan suku benua binatang dapat menebak bahwa Minos tidak ada di sana hanya untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Minos sudah terkenal di seluruh dunia spiritual. Dan dengan banyaknya prestasi tingkat tinggi yang dimilikinya, tak satu pun dari orang-orang ini mengira dia akan memanggil mereka untuk bernegosiasi tanpa memberikan imbalan apapun. Jika dia ingin bertukar informasi, kemungkinan besar dia akan yakin dengan kemajuan yang telah dia capai terkait metode alien. Apa sebenarnya yang bisa kamu tawarkan kepada kami? Dan apa yang kamu inginkan? Perwakilan utama Mamut Besar bertanya sambil menatap mata Minos. Minos mengungkapkan, apa yang saya tawarkan kepada Anda sama dengan apa yang telah saya tawarkan kepada para elf, semua yang saya miliki tentang teknologi alien dan apa yang akan saya miliki selama 8 tahun ke depan. Sebagai imbalannya,
Saya ingin Anda berbagi dengan saya apa yang Anda pahami secara berbeda dari apa yang sudah dipahami oleh orang-orang saya dan juga apa yang telah berhasil Anda kembangkan selama ini dan 8 tahun ke. Saya tidak peduli bagaimana Anda sampai pada kesimpulan Anda. Saya hanya tertarik pada kesimpulannya. Persis seperti itulah yang dilakukan Minos terhadap para elf. Baik anggota suku Aurae maupun penduduk kerajaan Dataran Hitam tidak menceritakan satu sama lain bagaimana mereka mencapai terobosan melawan teknologi musuh. Yang mereka lakukan hanyalah membagikan pengetahuan terakhir yang telah dikembangkan masing-masing pihak. Dia ingin melakukan hal yang sama dengan binatang buas ini. Menggunakan barang-barang yang telah dia kirimkan kepada para elf dan akan dikirimkannya di masa depan, dan untuk mendapatkan barang-barang baru yang dapat membantu kekaisaran maju lebih cepat. Jika Aurae tidak mendorongnya sebelumnya, dia tidak akan melakukannya karena dia tahu betapa rapuhnya hubungan antar benua. Meskipun hampir semua makhluk berpangkat tinggi sepakat bahwa mereka harus menghadapi alien dan mempelajari metode musuh, masih ada cukup waktu untuk pecahnya perang internal di dunia ini. Yang diperlukan hanyalah satu kelompok yang melampaui batas-batas tertentu atau mengungkap kekayaan lebih dari yang seharusnya, agar kelompok lain merasa bahwa konfrontasi layak dilakukan. Oleh karena itu, Minos merasa masih harus berhati-hati dengan tetangganya di dunia ini, karena musuh belum cukup dekat untuk bisa bersatu sebagaimana mestinya. Itu juga alasan mengapa dia tidak mempertimbangkan untuk membicarakan atau menunjukkan obat ilahi miliknya. Karena dia hampir yakin bahwa dia akan dibunuh atau setidaknya diserang secara brutal jika orang lain mengetahui apa yang dia miliki. Dia berhati-hati dengan apa yang dia miliki di kerajaan tata ruangnya, tetapi juga dengan apa yang dia kembangkan di kekaisaran. Karena dia sudah memberikan sesuatu kepada para elf, dia ingin mempersenjatai kekuatan lain di dunia dengan teknologi yang sama untuk membatasi para elf. Di saat yang sama, dia bisa mendapatkan hal-hal baru. Aurae telah melakukan kesalahan dengan tidak menuntut eksklusivitas darinya. Jadi Minos memanfaatkan celah dalam perjanjiannya dengannya. Peri, kamu punya kesepakatan dengan para elf? Salah satu Phoenix bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak mengetahuinya. Rumor telah beredar di dunia bahwa kerajaan Dataran Hitam dan para elf telah terlibat dalam sesuatu dalam beberapa bulan terakhir. Namun hanya sedikit yang mengetahui kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Minos memberitahu mereka apa itu, 4 orang terkejut mendengarnya, sementara para naga mendengar sesuatu yang sudah mereka ketahui. Para naga tidak mendekati Minos untuk membuat kesepakatan serupa karena mereka tidak ingin tidak menghormati Aurae. Tapi dari kelihatannya, Minos tidak memiliki tingkat rasa hormat yang sama terhadap dewa seperti yang dimiliki suku naga. Sejak dia memulai perjanjian ini, para naga ini secara alami tidak terlalu takut jika hal itu dilihat secara negatif oleh Aurae. Itu perbuatan Minos, belum tentu perbuatan mereka. Ya, kami sudah melakukan ini selama 2 tahun. Minos tersenyum saat membenarkannya, sementara mereka yang baru mengetahui kebenaran menjadi lebih tertarik dengan lamarannya. Jika para elf telah membuat kesepakatan seperti itu, meskipun mereka adalah salah satu yang paling maju dalam teknologi alien, itu berarti kerajaan Dataran Hitam juga telah membuat kemajuan yang baik. Phoenix terkuat di sana berpikir sebelum menatap mata Minos dengan serius. Baiklah, saya bersedia mewujudkan kesepakatan ini. Saya harus berkomunikasi dengan suku saya, tapi paling lama dalam 6 bulan, kita bisa memulai upaya bersama jika semuanya berjalan baik. Hal yang sama untuk sukuku, kata mamut besar, berpikir kurang lebih sama dengan naga dan Phoenix di sana. Minos tersenyum ketika mendengar itu dan bangkit dari tempatnya untuk menyapa mereka masing-masing. Haha, itu bagus. Dengan adanya kesepakatan antar kelompok kita, dunia spiritual akan menjadi tempat yang lebih kuat dan aman. Bahkan mungkin kita bisa bekerja sama untuk menghadapi kaum radikal dengan lebih baik karena kesepakatan ini. Mereka setuju dengan Minos karena meskipun mereka memiliki lebih sedikit masalah dengan kelompok radikal di benua mereka, masalah pemberontak juga muncul di sana. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2064 kemajuan dalam tingkat yang sama. Setelah Minos menerima anggota dari beberapa ras utama benua binatang di ibu kotanya, 1 tahun penuh berlalu, dan perjanjiannya dengan Phoenix, Mammoth, dan Naga dikonfirmasi. Selama waktu ini, dia juga telah mencapai kesepakatan serupa dengan Kerajaan Laut, yang telah mengirimkan sekelompok perwakilan untuk bernegosiasi dengannya beberapa bulan setelah pertemuannya dengan 6 monster sebelumnya. Sedangkan untuk Paus Langit, mereka belum mengambil keputusan, tapi mereka sudah tahu kenapa Minos ingin mengundang mereka ke Kota Kering. Kerajaan Dataran Hitam sudah menjalin kemitraannya dengan para peri, naga, mammoth, manusia laut, dan Phoenix, yang sulit untuk diabaikan. Namun meskipun Paus Langit memahami bahwa dia menginginkan kemitraan dan dapat bermanfaat bagi semua orang, makhluk-makhluk ini lebih menolak untuk membuat kesepakatan dengannya. Paus Langit telah membuat kemajuan besar dalam studi mereka, yang berfokus pada karakteristik khusus dan kekuatan besar mereka. Ras ini adalah salah satu ras yang paling kecil kemungkinannya menggunakan perangkat eksternal dalam pertempuran di dunia spiritual.
Jadi apapun yang ditawarkan Minos kepada mereka tidak akan terlalu menguntungkan bagi mereka. Karena perbedaan tersebut, kelompok Paus Langit masih belum menghubungi Minos secara langsung, bahkan setelah lebih dari setahun sejak undangan pemuda tersebut. Hal ini sangat disayangkan bagi Minos, karena dia ingin membuat kesepakatan dengan semua pemain utama dalam perkembangan teknologi dunia spiritual saat ini. Namun, hal ini tidak berdampak negatif pada rencananya. Setelah 1 tahun bekerja dengan para elf dan beberapa bulan dengan mitra baru mereka, Minos dan negara bagiannya telah membuat kemajuan baru di hampir semua bidang. Hal-hal yang tidak mereka pahami sebelumnya menjadi lebih jelas bagi rakyatnya, dan tentara memperoleh sumber daya, teknik, dan teknologi yang lebih baik. Karena perjanjian ini dan fakta bahwa dia tidak harus berbagi apa yang dia capai melalui sekutunya dengan para elf. Minos sekali lagi mendapatkan keuntungan dibandingkan anggota ras paling cerdas di dunia. Sementara itu, keluarganya terus naik level. Di ibu kota kekaisaran, Minos berada di markas tentara di arena pertempuran dan demonstrasi fasilitas lokal tingkat tinggi ini. Ada beberapa demigod spiritual profesional bersamanya, orang-orang antara level 90 dan 92, yang terkuat di kekaisaran. Di sisi lain, beberapa tentara tingkat 9 bertempur di medan perang di area tersebut, tidak hanya menggunakan item berdasarkan teknologi alien tetapi juga cara baru dalam menggunakan kekuatan dan teknik mereka. Di antara mereka adalah Lee dan Allison, yang dengan sukarela menjadi kelinci percobaan untuk pengujian yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir berdasarkan apa yang ditemukan negara dengan bantuan binatang buas dari benua. Baik Lee dan Allison telah mencapai level 80. Mereka telah mempelajari metode baru dengan pengetahuan naga, Phoenix, dan Elf, yang hanya dapat diakses oleh sebagian kecil tentara penjajah pada saat itu. Untuk setiap tingkat pemikiran antara tahap 8 dan 9, hanya 4 orang di tentara yang diberi kesempatan untuk membantu ahli spiritual negara meningkatkan apa yang telah mereka lakukan sejauh ini. Jadi, meskipun keduanya adalah bangsawan kerajaan, mereka ada di sana untuk membantu, tapi mereka juga ada di sana untuk memanfaatkan kesempatan menjadi orang pertama yang menggunakan metode baru pemerintahan. Luar biasa, kata Minos ketika dia menyaksikan tentara tingkat rendah tingkat 9 berjuang dengan tentara tingkat menengah tingkat 9 yang belum mendapatkan akses ke metode baru yang dikembangkan secara lokal. Bahkan dengan bakat dan teknik serupa, para prajurit ini, yang memiliki akses untuk memperdalam teknik kuno kita melalui penemuan sekutu kita, menunjukkan kekuatan tempur yang jauh di atas normal. Hingga beberapa dekade yang lalu, kekuatan seorang pejuang di dunia spiritual terutama bergantung pada level mereka. Kedua, kekuatan tempur seseorang akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik kemampuan bawaannya, yang mungkin termasuk dalam jenis seni bela diri, atau mungkin juga bukan. Ketiga, kualitas teknik seseorang membuat perbedaan paling besar dalam pertarungan, yang mungkin memungkinkan atau tidak memungkinkan para kekuatan bertarung di level atas mereka. Tetapi kebanyakan orang tidak memiliki keterampilan seni bela diri bawaan, dan kualitas teknik kebanyakan orang kurang sama tingkatan hitam. Oleh karena itu, para kuatir pada level yang sama biasanya memiliki kekuatan yang cukup seimbang, dan jarang melawan seseorang di level atas mereka. Namun, dengan penemuan yang dilakukan oleh para profesional Minos dan anggota suku Elf, Naga, Phoenix, Del, hal ini telah berubah, dengan menggabungkan pengetahuan dari banyak makhluk berbeda dan mengadaptasinya dengan kenyataan manusia. Kelompok Minos telah sampai pada metode yang mampu membuat orang-orang dengan teknik dan karakteristik yang sama tetapi tingkat yang berbeda mampu bertarung secara setara. Itu berarti jika mereka membuat semua prajurit di kekaisaran mempelajari apa yang telah mereka kembangkan sejauh ini, kekuatan seluruh kekaisaran dapat ditingkatkan beberapa tingkat. Bahkan tanpa para prajurit harus maju. Itu sebabnya Minos merasa bersemangat ketika dia melihat prajurit yang lebih lemah bertarung melawan prajurit yang lebih kuat. Melihat di depannya realisasi kerja keras pasukannya selama bertahun-tahun. Salah satu pemimpin dalam meningkatkan teknik kejayaan, seorang pesilat setengah dewa dari keluarga Longus, tersenyum mendengar komentar pemimpinnya. Kami akan meningkatkan lebih banyak lagi di tahun-tahun mendatang, Yang Mulia. Betapapun luar biasa kemajuan yang dicapai saat ini, kami baru pada tahap awal merevisi teknik militer. Terlebih lagi, level prajurit kita terus meningkat. Semakin kuat mereka, semakin baik hasil pemahaman kami, dan semakin mudah memahami hal-hal yang tidak kami pahami sebelumnya. Beberapa profesional lain selain Minos dan pria ini mengangguk setuju sementara beberapa orang menyaksikan pertarungan mereka yang memiliki artefak jenis baru. Kami belum melakukan tes yang tepat dengan prajurit yang dilengkapi dengan cara baru dalam melihat dunia dan hukum alam, dengan senjata dan baju besi baru. Saya percaya bahwa Sage level 80 dapat sendirian menghadapi Sage level 84, dalam keadaan seperti ini. Kata salah satu pria itu kepada Minos. Kemudian, lelaki tua level 92 ini menjadi lebih serius. Untuk saat ini, kami hanya berhasil meningkatkan teknik tingkat perak dan sumber daya tingkat rendah tingkat 4. Namun, jika suatu hari kami meningkatkan teknik dan item yang unggul,
kami mungkin dapat menghasilkan sesuatu yang akan memberi yang mulia kemampuan untuk melawan demigod tingkat tinggi. Mereka belum mampu mengembangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kekuatan seseorang seperti Minos, tapi mereka mengincar terobosan itu. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2065 Peningkatan Level. Setelah meninggalkan para profesionalnya bersama para prajurit yang membantu mereka membuat perubahan yang diperlukan pada proyek yang sedang dikembangkan, Minos segera bersama Ruth dan Abby. Keduanya, serta Isabella dan Gloria, telah naik level selama beberapa bulan terakhir. Kecuali mantan pewaris kerajaan Flaming, mereka semua saat ini berada di level 87. Isabella berada di level 86, level yang lebih lemah dari yang lain karena kehamilannya dan fakta bahwa dia belum menerima warisan seperti Ruth dan Abby. Bagaimanapun, seiring berjalannya waktu, budidaya menjadi semakin sulit dan lambat, dan mereka semakin dekat satu sama lain dalam hal kekuatan. Level mereka bukanlah sesuatu yang mempengaruhi hubungan keluarga mereka. Itu hanyalah tolak ukur kekuatan mereka untuk mengetahui seberapa besar mereka bisa terlibat dalam permasalahan negaranya saat ini. Itulah sebabnya Isabella kini sibuk membesarkan anak-anak keluarganya dan mengelola kemitraan negara dengan sekutu lama, seperti kerajaan keluarga pihak ayah. Dia melakukan ini ketika Gloria berada di kantor pusat gereja spiritual di wilayah utara, melanjutkan pekerjaannya untuk meningkatkan pengaruhnya di dalam gereja. Sedangkan Ruth dan Abby, mereka telah menyelesaikan sebagian tugasnya dan menghabiskan waktu luang bersama Minos. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk mencapai level 90? Ruth bertanya pada Minos sambil bersantai di kursi yang nyaman di rumah mereka, sedikit lelah tetapi sangat menantikan terobosannya. Banyak hal akan berubah ketika hal itu terjadi, dan banyak dari rencana mereka akhirnya dapat dilaksanakan. Jawab Minos sambil tersenyum. Tidak akan memakan waktu lama. Saya harus memiliki semua persyaratan untuk mencoba melakukan terobosan dalam waktu sekitar 2 tahun lagi. 2 tahun ya, kita semua akan mencapai level 89 sebelum kamu mencapai level 91. Abby bergumam, mengingat fakta bahwa demigod membutuhkan waktu lebih lama untuk maju daripada sage spiritual. Anak-anak akan menjadi kaisar spiritual pada saat itu, komentar Ruth, tidak ingin membicarakan apapun kecuali keluarganya pada saat istirahat ini. Mendengar hal tersebut, Minos dan Abby tersenyum saat anggota muda keluarga mereka memecahkan rekor demi rekor. Dengan metode baru dalam menggunakan teknik, tetapi juga membangun susunan dan artefak secara umum, peralatan pelatihan, sumber daya. Dan segala sesuatu yang digunakan oleh anak-anak muda ini jauh lebih baik daripada yang dapat diakses oleh Sarah dan Kendrick. Akibatnya, Rowan, Lily, dan Holly baru saja mencapai usia dewasa dan sudah mendekati level 50. Pada usia mereka, Minos hanyalah seorang pemuda level 39. Sementara istri-istrinya yang paling berbakat dan kaya pun adalah seorang kultivator level 43. Bagus, kata Minos, dalam suasana hati yang baik. Sayang sekali mereka tidak bisa menjelajah seperti yang kita lakukan. Masa dewasa awal mereka akan sedikit sulit ketika mereka terjebak di wilayah kita. Ya, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena alien akan mencapai dunia, mereka hanya bisa tetap dekat dengan kita, di mana kita bisa menjaga mereka tetap aman. Minos menutup matanya dan berkata, setelah saya naik ke level 90, saya akan mencoba untuk mendapatkan profesional tingkat tinggi kelas 4 untuk membuka portal dari kerajaan tata ruang kita ke kota kering. Ini akan memungkinkan keluarga dan pemerintah kita untuk datang dan pergi dari wilayah ruang angkasa ini tanpa tergantung padaku. Hah, kenapa kamu berkata begitu? Ruth terkejut karena dia belum pernah menyebutkannya sebelumnya. Karena akan berbahaya jika hanya memiliki satu jalan masuk dan keluar dari kerajaan tata ruang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selama perang melawan alien. Bahkan jika dunia spiritual menang, belum tentu tidak akan terjadi apa-apa. Kepada kami atau ke lingkaran kerajaan tata ruang. Saya ingin ada jalan bagi kami atau bahkan sanak saudara kami untuk datang dan pergi dari tempat itu untuk menikmati kekayaan di sana. Ucap Minos realistis tanpa mengabaikan risiko masa depan yang akan mereka hadapi. Jadi begitu, masuk akal. Abby menghela nafas dan setuju dengan suaminya. Tapi bukankah itu berbahaya? Ruth bertanya padanya. Minos berkata dengan tulus. Setelah saya mencapai level 90, beberapa hal akan berbeda. Tetapi meskipun saya tidak dapat menjamin risikonya tidak nol, saya pikir akan lebih berbahaya jika tidak melakukannya. Bagaimanapun, aku berencana memiliki demigod tingkat menengah dan tinggi yang bersedia melindungi pintu masuk kerajaan tata ruang untukku. Setelah itu, saya akan menggunakan pengaruh saya sebanyak yang saya bisa untuk menjaganya simen mungkin. Saat mereka berbicara, seorang tentara muncul di bagian kediaman mereka dengan kabar terbaru untuk mereka. Yang mulia, para profesional yang mengembangkan pesawat luar angkasa kekaisaran baru saja membuat terobosan besar. Mereka telah berhasil menyelesaikan unit pertama yang seharusnya mampu bertahan dalam penerbangan melalui terowongan lubang cacing.
kata prajurit tingkat 9 saat dia memasuki ruang tamu tempat mereka berada. Mereka bertiga tertarik dengan hal ini karena agar rencana balas dendam Minos, yaitu menyerang kerajaan mekanik, bisa berhasil, mereka membutuhkan pesawat luar angkasa yang mampu membawa mereka ke Deadaman Land. Sejauh ini, mereka belum bisa membuat kendaraan tersebut terbang melalui lubang cacing yang ada di dunia spiritual. Ketika ketiganya mendengar bahwa proyek terbaru yang seharusnya mampu melakukan hal tersebut telah siap untuk diuji, mereka berdiri dan bergegas ke lokasi pengujian. Di mana kapalnya? Minos bertanya. Itu sudah diangkut ke pelabuhan lubang cacing di luar kubah pertahanan ibu kota, yang mulia. Pria itu berkata. Dengan jawaban itu, Minos dan kedua istrinya segera meninggalkan istana kekaisaran dan menuju pelabuhan lubang cacing, tempat ujian besar pesawat luar angkasa akan berlangsung dalam beberapa saat ke depan. Sesampainya di tempat yang telah ditutup untuk tes ini, mereka segera melihat sebuah kapal berlambang pohon emas dan mereka yang telah berlatih mengemudikannya selama beberapa tahun terakhir. Di mana tesnya harus dilakukan? Kelompok demigod yang telah berpartisipasi dalam pengembangan kapal meminta Minos. Dia memikirkannya dan berkata, aku ingin kamu mengikuti ujianmu ke wilayah Paus Langit. Bawalah ini bersamamu. Dia melemparkan gigi ikan paus ke salah satu awak kapal. Jika Anda berhasil dan menemukan Paus Langit tingkat tinggi, undang mereka ke sini untuk tur. Iya yang mulia. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2066 pesawat luar angkasa Minos. Minos dan kelompoknya menyaksikan pesawat ruang angkasa uji melayang beberapa meter di atas tanah sebelum pintu masuk ke lubang cacing besar yang dimanipulasi oleh para demigod di sekitar terbuka. Pada saat yang tepat, pesawat luar angkasa mengaktifkan mesinnya. Ia bergerak maju dengan kecepatan tinggi, memasuki lubang cacing dalam hitungan detik. Sementara orang-orang di pelabuhan lubang cacing mengawasi, awak kapal secara kolektif mengendalikan bagian-bagian kapal yang sesuai saat kapal bergerak melalui terowongan luar angkasa lubang cacing. Kapal ini benar-benar berbeda dari kapal-kapal beberapa tahun lalu ketika masyarakat Minos mulai mengembangkan teknologinya. Ketika pemahaman para ahli spiritual tentang kekuasaan musuh meningkat, mereka mampu menciptakan mekanisme dan teknologi baru yang lebih mirip dengan apa yang bisa ditemukan pada benda asing. Namun kapal ini masih sangat berbeda dengan kapal yang dibawa penjajah dari Laut Utara untuk dipelajari, dan meskipun unit ini tidak seperti kapal, unit ini memiliki bagian kendali yang berfungsi seperti kapal. Misalnya, kapal selalu memiliki orang yang bertanggung jawab atas navigasi kapal, orang yang menjaga rute antara titik awal dan tujuan. Kapal ini juga memiliki orang-orang yang bertanggung jawab untuk itu, yang harus menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menentukan jalur yang harus diambil. Lubang cacing tidak seperti terowongan lurus yang menghubungkan satu titik ke titik lainnya. Luar angkasa tidak meratakannya. Beberapa titik di ruang angkasa memiliki kepadatan energi dan sifat lain yang berbeda yang membuatnya lebih sulit untuk membentuk lubang cacing alami atau buatan. Karena perbedaan ini, lubang cacing dapat mengambil bentuk yang tidak terbayangkan meskipun diciptakan oleh makhluk sadar seperti listrik. Dalam kebanyakan kasus, terowongan luar angkasa ini berbentuk melengkung. Oleh karena itu, seseorang yang terbang melewatinya harus melakukan gerakan khusus agar tidak menyentuh dinding terowongan luar angkasa, yang dapat menghancurkan tubuh semua jenis makhluk. Saat navigator pesawat luar angkasa menjaga jalurnya, sekelompok operator memutarnya, sementara yang lain memperlambat dan mempercepatnya sesuai dengan jalur di depannya. Pada saat yang sama, orang-orang bersiap untuk mengendalikan kendaraan laser dan meriam plasma, yang tidak akan berguna dalam bagian pengujian ini tetapi harus selalu siap untuk digunakan. Mereka sedang menuju kawasan tengah Laut Selatan, sehingga harus mewaspadai kemungkinan penyerangan yang bukan nol. Jadi, selain penembaknya, ada orang di sana yang mengaktifkan pertahanan kapal. Yang pada dasarnya memiliki 3 level, yang pertama adalah badan kendaraan itu sendiri, yang merupakan bagian besar dari baju besi tahan. Tingkat kedua terdiri dari penghalang elektronik yang mampu melemahkan serangan dan mengurangi kekuatan serangan benda atau serangan yang berada di antara pelindung kapal dan hingga 10 meter darinya. Tingkat ketiga dan terakhir adalah penghalang besar yang didukung oleh susunan khusus yang berjarak 10 meter dari pelindung kapal dan mampu menahan serangan bahkan dari demigod tingkat menengah. Bersiaplah, kita akan mencapai wilayah Paus Langit. Komandan kapal berteriak ketika dia melihat ujung lubang cacing ini semakin dekat. Sekitar 40 awak pesawat luar angkasa ini bersiap untuk keluar dari lubang cacing, momen berbahaya saat mereka melakukan perjalanan melalui terowongan luar angkasa yang baru saja dibuat. Mereka tidak melakukan perjalanan melalui terowongan yang dibangun kekaisaran di dalam wilayahnya, melainkan terowongan yang dibangun untuk perjalanan. Terlebih lagi, mereka akan pergi ke tengah lautan, tempat yang tidak menarik untuk perjalanan lubang cacing karena pertempuran, fenomena alam yang ekstrim. Dan hal-hal lain bisa terjadi jika pintu keluar lubang cacing terbuka. Namun, pengujian kapal ini harus cukup ekstrim agar mereka dapat mengambil risiko karena rencana kekaisaran adalah menggunakan kapal seperti itu di masa depan untuk melakukan perjalanan ke kerajaan mekanik.
Bagaimanapun juga, pertahanan dan senjata kapal perlu diuji. Jadi jika terjadi sesuatu saat mereka tiba di tujuan, itu akan menjadi peluang bagus. Karena semua orang ingin sekali menuju Laut Selatan. Mereka melewati ujung terowongan luar angkasa, meninggalkan kawasan yang gelap dan menakutkan itu untuk mencapai kawasan laut yang seolah tak ada habisnya, yang cerah. Dan langit tak berawan hari itu. Pada saat mereka sampai di tempat itu, para awak kapal sudah menyiapkan kapalnya untuk mempertahankan diri, dengan pertahanannya diaktifkan dan senjatanya siap digunakan. Namun, tidak ada fenomena aneh di tempat kedatangan mereka, apalagi pertempuran atau makhluk apapun yang menunjukkan kekuatannya di sana. Ketika kapal melambat untuk terbang lebih hati-hati di atas area tersebut, para kru tersenyum ketika mereka bernapas lebih lega, melihat bahwa uji terbang melalui lubang cacing telah berhasil. Mereka berhasil mencapai tempat ini tanpa masalah. Navigator, di mana sebenarnya kita? Bagaimana kita menyelesaikan misi yang mulia? Komandan bertanya kepada orang-orang yang duduk di sisi kanan area komando kapal ini. Pesawat ruang angkasa berkemampuan lubang cacing pertama di Kekaisaran memiliki luas lantai sekitar 500 meter persegi, dengan kamar mandi, area pelatihan dan budidaya, serta asrama, aula makan. Area komando, area penahanan, dan area mesin. Ruang di kapal ini dimanfaatkan dengan sangat baik. Itu memiliki total 4 tingkat, dengan 2 tingkat di tengah adalah ruang tamu, yang atas adalah area komando, dan yang bawah adalah area mesin. Kemudian ada yang menjawab sambil memberikan arahan kepada kelompok yang bertanggung jawab mengendalikan kapal. Kita berada sekitar 800 km dari salah satu kota bawah laut di wilayah Paus Langit. Kita seharusnya bisa menyelesaikan misi yang mulia di sana. Kalau begitu ayo pergi ke sana. Komandan mengatakan, sesaat sebelum kapal mulai bergerak kembali dengan kecepatan tinggi, mengikuti arahan para navigator. Saat ini, ia telah terbang dengan kecepatan lebih dari 7.000 km per jam, begitu cepat sehingga ia dapat melakukan pelayaran kontinental dalam beberapa hari. Bahkan tanpa menggunakan lubang cacing. Kapal kelas 4 biasa membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk melakukan pelayaran laut terpendek di dunia. Jadi, dalam waktu kurang dari 10 menit, kru ini akan berada di area di mana kotak kecil bawah laut ini berada, di mana mereka akan segera teridentifikasi saat mereka mulai bergerak menuju dasar laut. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2067 Perjanjian dengan Suku Terkuat. Pesawat luar angkasa Kerajaan Dataran Hitam tidak hanya bisa terbang melalui lubang cacing dan udara tetapi juga bernavigasi seperti kapal selam. Sesampainya di atas lokasi kota kapal selam, rombongan di dalamnya melakukan apa yang harus mereka lakukan dan memasuki laut, tetap melaju dengan kecepatan tinggi. Tidak mungkin berlayar dengan kecepatan yang sama seperti mereka terbang di udara. Namun meski begitu, ia tetap bisa berlayar di bawah air dengan kecepatan lebih dari 500 km per jam, dan mampu menahan tekanan udara di dasar laut. Dalam hitungan detik, kapal itu melewati zona gelap laut dan mencapai bagian terdalam dari tempat itu, di mana sekelompok paus langit raksasa sudah bergerak melawan mereka. Itu asing. Beberapa demigod membayangkan hal ini terjadi ketika mereka melihat pesawat luar angkasa ini karena belum ada seorang pun di dunia spiritual yang menunjukkan perkembangan sedemikian rupa sehingga dapat menggunakan teknologi semacam ini. Tapi ketika mereka berevolusi, orang pertama yang melakukan kolonisasi di wilayah mereka menyadari bahwa mereka bukanlah alien. Jika tidak, dunia akan berada dalam kekacauan, dan orang-orang di Laut Utara pasti sudah merasa nyaman. Bahkan masuk akal bagi alien untuk menyerang mereka terlebih dahulu ketika kapal tiba dalam waktu perang. Tetapi beberapa tahun sebelum musuh mereka tiba, bukanlah hasil karya alien. Siapa kamu? Identifikasi dirimu? Kata seekor jeda level 96 ketika dia muncul di depan kota mereka, sementara pesawat luar angkasa tampak seperti semut di sebelah makhluk kolosal ini. Kemudian, sebuah hologram muncul di bagian depan kapal, teknologi alien lain yang sedang dikerjakan oleh kelompok Minos. Komandan kapal adalah orang yang muncul dalam hologram karena teknologi penguasaan belum cukup baik untuk bekerja dengan makhluk yang sangat jauh dari hologram. Pria ini mengenakan seragam tentara Dataran Hitam dan memegang gigi paus langit, memperkenalkan dirinya. Yang mulia, kami adalah anggota tentara Dataran Hitam. Kami di sini atas nama pemimpin kami untuk mengundang Anda melakukan perjalanan singkat ke Kota Kering. Katanya sambil mengambil sikap militer dengan ekspresi serius di wajahnya. Yang mulia Minos Stuart ingin berbisnis dengan suku Paus Langit mengenai teknologi seperti pesawat luar angkasa yang saya tumpangi ini. Mohon pengertiannya untuk menemani kami. Mendengar tentang kerajaan Dataran Hitam dan bagaimana pesawat luar angkasa ini dikembangkan oleh orang-orang Minos, berhenti sejenak untuk mengejutkan dan membuka mulut. Mereka berhasil sampai sejauh itu? Apakah itu benar? Mereka berkomunikasi secara mental ketika mereka berdiri diam di dekat kapal. Itu adalah pos terdepan dari wilayah suku mereka, salah satu pos terdepan di sekitar kota utama suku mereka. Kelompok orang Minos tidak akan pernah pergi langsung ke kota utama monster ini tanpa dibawa ke sana,
karena hal itu dapat menimbulkan terlalu banyak masalah. Namun karena beberapa paus ini sangat kuat, mereka memiliki pengaruh yang cukup untuk memutuskan pergi ke negara bagian Minos dan memulai kemungkinan negosiasi. Kata salah satu yang terkuat di sana, "Jangan konyol, itu adalah simbol dari kerajaan dataran hitam. Tidak bisakah Anda melihat benda itu bekerja tepat di depan Anda? Saya dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya senjata dan pertahanan benda ini. Ya, ini bukan tipuan. Tapi bagaimana mereka melakukannya, itu tidak menjadi masalah sekarang. Tampaknya, Kaisar Minos Stuart ingin memberi kita teknologi semacam ini. Saya pikir ada gunanya bagi salah satu dari kita untuk menemuinya dan mendengarkan apa yang dia katakan." Mereka setuju sampai yang terkuat di sana, Paus Langit level 96. Berubah menjadi versi humanoidnya saat dia mendekati kapal. "Baiklah, saya siap mengunjungi pemimpin Anda dan melihat apa yang ada dalam pikirannya." Dengan itu, ketegangan di area tersebut mereda sebelum makhluk itu memasuki pesawat ruang angkasa kekaisaran, dan ia pergi secepat ia tiba. Paus Langit itu akan terkejut saat mengalami penerbangan berkecepatan tinggi dari pesawat ruang angkasa sebelum kru kembali melalui lubang cacing yang sama seperti sebelumnya. Yang akan tetap terbuka hingga akhir jam berikutnya ketika lubang itu akan menutup secara alami. Kurang dari 1 jam setelah kelompok itu pergi untuk menguji pesawat luar angkasa baru kekaisaran. Mereka kembali ke tempat yang sama seperti sebelumnya. Melihat kapalnya kembali dan tidak rusak, rombongan yang menunggu kembalinya awak kapal ini merayakannya. Hal ini terutama berlaku bagi para profesional spiritual yang terlibat dalam pengembangan kendaraan ini, yang sekarang sangat senang mengetahui bahwa penyesuaian mereka baru-baru ini benar. Minos, Ruth, dan Abi juga tersenyum sambil berpelukan, bahagia karena ujiannya berhasil. Sementara itu, mereka memperhatikan ada orang lain di dalamnya dan orang-orang mereka juga berhasil menarik Paus Langit. "Sepertinya kapalku telah menarik minat salah satu makhluk terkuat di dunia." Minos berpikir sendiri ketika dia melihat pesawat luar angkasa mendarat di tempat yang dia tinggalkan sebelumnya. Dia dan semua orang berjalan ke sana saat pintu masuk pesawat ruang angkasa dibuka, dan anggota kru pertama menunggu untuk turun di sebelah Paus Langit level 96. "Luar biasa, aku hampir tidak percaya aku berada di wilayah sukuku kurang dari 20 menit yang lalu." Pria berotot berjubah biru yang terbuat dari sisiknya sendiri berkata dengan terkejut ketika dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia benar-benar berada di benua tengah. "Yang mulia, ini Olgran Senior. Dia telah setuju untuk datang ke Kekaisaran untuk mendengarkan apa yang kami tawarkan kepada suku Paus Langit." Komandan berkata sambil memperkenalkan Minos pada binatang laut itu. Minos tersenyum pada pria setinggi 2,6 meter itu dan berkata, "Selamat datang di kotaku, Tuan Olgran. Mengenai apa yang aku tawarkan, sama dengan apa yang aku tawarkan kepada sekutuku, seperti para elf dan naga." Olgran tidak memperhatikan dan bertanya, "Akankah apa yang Anda tawarkan memungkinkan orang-orang saya membangun pesawat luar angkasa seperti itu?" "Ya, dengan beberapa perbedaan kecil, tapi ya, Anda akan dapat melakukan sebagian besar dari apa yang telah Anda lihat." "Oke, aku setuju untuk membuat kesepakatan denganmu," kata Olgran, mengabaikan hampir semua orang dan menatap pesawat luar angkasa itu seolah dia jatuh cinta padanya. "Apa katamu?" Ruth bertanya, tidak menyangka pria ini akan menerima tawaran mereka dengan mudah. "Aku akan membawa ke sukuku, dan mereka akan menerimanya. Jangan khawatir, jika seperti yang dikatakan pemimpinmu, kami akan menerima syarat apapun." Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2068 Skema Korupsi. Setelah pertemuan Minos dengan Paus Langit level 96, 15 bulan berlalu. Pada bulan-bulan tersebut, suku Paus Langit dan Kerajaan Dataran Hitam akan mengadakan beberapa pembicaraan dan kemudian menandatangani perjanjian aliansi dan kemitraan mengenai teknologi alien. Mereka akan mulai bertukar informasi 3 bulan setelah pertemuan yang menentukan itu. Dalam beberapa bulan mendatang, Kerajaan Dataran Hitam akan menggunakan perjanjian yang dibuat dengan kekuatan terkuat di dunia untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang metode alien. Menggabungkan apa yang dipahami masing-masing sekutu mereka untuk mencapai kesimpulan baru. Itu akan menjadi masa pertumbuhan besar bagi Kerajaan Minos ketika semua orang di pasukan akan diperkuat dengan peningkatan teknik yang dikembangkan sebelumnya yang telah dirilis ke semua prajurit. Dengan teknik yang lebih baik, item budidaya yang lebih baik, pil yang lebih efisien, dan susunan yang lebih baik. Hampir semua orang di pasukan Minos berevolusi sekaligus meningkatkan kekuatan tempur mereka. Di tengah semua ini, beberapa masalah lama terus mengganggu kekuatan lokal dan rakyat, bahkan dengan pertumbuhan dan kemajuan kekaisaran, para pemberontak tidak melemah. Sebaliknya, krisis yang dialami kelompok radikal yang ingin dunia menyerah semakin memburuk dari hari ke hari. Dan bahkan negara-negara yang memiliki permasalahan paling kecil sekalipun pun menghadapi situasi yang rumit. Bahkan negara-negara yang memiliki sekutu dewa dan Minos yang mengikuti metodenya berada di bawah tekanan yang semakin besar dari rakyatnya. Sementara itu, kota-kota yang terjauh dari inti kerajaan Dataran Hitam menderita akibat serangan teroris.
Di kota kering, Minos berada di istana kekaisarannya, bertemu dengan beberapa tentara kekaisaran, penasihat, dan seorang teroris yang baru saja ditangkap. Jadi kamu punya kepentingan sendiri selain menyerah ya? Minos bergumam setelah mendengar temuan anak buahnya. Melihat bahwa para teroris tidak hanya bertindak atas dasar protes dan membela tujuan pasifis dari mereka yang ingin menyerah kepada alien. Dari apa yang ditemukan para perwira kekaisaran dalam penyelidikan mereka, serta apa yang mereka pelajari dari para teroris yang mereka tangkap sejauh ini. Kelompok pemberontak memiliki kepemimpinan dan beroperasi di pasar gelap global. Yang mulia, ini hanya sebagian kecil dari kelompok pemberontak. Dia tidak mengetahui identitas pemimpin faksi ini. Namun faktanya para pemimpin faksi ini memanfaatkan kerinduan sebagian penduduk untuk mendapatkan keuntungan komersial dan meningkatkan pendapatan mereka. Ketika sebuah kelompok teroris beraksi di suatu tempat, biasanya hal itu menimbulkan banyak masalah bagi infrastruktur lokal dan hilangnya sumber daya. Namun segera setelah tindakan ini, anggota lain dari faksi yang sama muncul di tempat-tempat ini dengan sumber daya untuk dijual di pasar gelap. Hasilnya adalah kenaikan sementara harga sumber daya karena permintaan yang lebih besar daripada pasokan, yang menghasilkan keuntungan bagi orang-orang ini, yang mulia. Kepala penyelidik berkata, mengungkapkan skema korup dari para pejuang atas nama penyerahan dunia. Jadi begitu, gumam Minos sambil menatap pria yang dirantai dan berlutut di depannya, beberapa langkah di bawah tempat kaisar ini duduk. Baiklah, gunakan semua yang telah kamu temukan untuk membuat berita yang menentang perjuangan mereka yang ingin menyerah. Adapun orang ini, meskipun dia telah mengungkapkan hal-hal penting, dia tidak mengatakan apa yang seharusnya dia katakan karena penyesalannya. Minos berkata sambil melihat orang ini, dan dia melihat Abi berdiri di belakang pria itu. Kalau begitu, aku akan menjatuhkan hukuman mati padanya dengan cara dipotong-potong. Minos berdiri, air mata mengalir dari mata pria yang ketakutan itu. Tolong, mohon ampun, yang mulia. Pria itu menangis ketika dia mencoba berdiri. Tapi Minos tidak akan pernah berbelas kasihan pada orang seperti itu. Tuan Pers, tindakan Anda telah menyebabkan kematian 20 warga negara saya yang tidak bersalah. Apakah Anda pikir Anda pantas untuk hidup setelah itu? Minos bergumam sambil menatap orang itu, yang merasakan tekanan karena ditatap oleh seekor naga. Ketika dia terdiam dan memalingkan muka dari Minos, orang-orang dari tentara setempat membawanya ke tempat eksekusi publik sementara penguasa berjalan bersama Abi dan Dilian. Abi masih di level 87, namun Dilian baru saja naik ke level 83. Saat mereka meninggalkan aula tahta kekaisaran, Minos berkata kepada mereka, bersiaplah untuk pengasinganku. Dalam waktu tidak lebih dari 8 bulan, aku akan mulai berkultivasi secara terisolasi di kerajaan tata ruang. Waktuku untuk naik satu level semakin dekat. Mereka tidak membicarakan hal ini dengan Minos selama berbulan-bulan. Mendengar peringatan ini, mereka berdua merasa bersemangat menatap masa depan. Jangan khawatir, yang mulia. Kami akan mengurus semuanya, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan kami saat Anda berada di pengasingan untuk menjadi demigod, kata Dilian, senyum di wajahnya menunjukkan betapa bahagianya. Dia, setelah beberapa dekade berada di sisi Minos, dia akhirnya melihat mantan tuan mudanya menjadi salah satu ahli terkuat di dunia spiritual. Mengingat betapa berbedanya Minos dari kebanyakan orang. Banyak hal akan berubah setelah dia mencapai level 90, dan segala sesuatu di kekaisaran mungkin berbeda setelah dia menjadi demigod dengan fisik ilahi. Abi lalu berkata, jangan khawatir tentang apapun. Bahkan jika para pemberontak sialan itu menimbulkan masalah, kita tidak bisa mengatasinya. Setelah dia mengatakan ini, Araf muncul di depan mereka, setelah mendengar sebagian percakapan mereka. Apakah kamu hampir pindah? Aku akan mengisolasi diri untuk melakukannya dalam 8 bulan, jawab Minos sambil melihat ke arah pria level 99 itu. Oke, aku akan membantu rakyatmu lebih dari yang aku janjikan mulai sekarang, kata Araf, tertarik untuk melihat apa lagi yang akan berubah setelah Minos menjadi demigod. Dia menaruh harapan besar pada hari ini. Jadi dia siap melakukan yang terbaik untuk mewujudkan hari itu secepatnya. Minos lalu berkata, kalau begitu, bantu kekaisaran menghadapi teroris terkutuk ini. Kita akan memulai perburuan global melawan musuh, mengungkap rencana korup mereka, dan memberikan hadiah kepada pemimpin mereka. Saya bisa memulainya. Tapi bisakah kita menyelesaikan semuanya dalam waktu sesingkat itu? Kelompok fanatik ini sudah memiliki ratusan juta orang di kelompoknya. Hanya dalam beberapa tahun, mereka tidak lagi hanya sekedar kelompok pemberontak dan jumlahnya sudah sebanding dengan negara bagian. Namun, hanya sedikit yang mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka adalah sebuah organisasi seperti yang Anda sarankan, kata Araf. Ini tidak akan mudah. Namun jika kekuatan utama dunia bersekutu dengan negara saya, maka akan lebih mudah dan lebih cepat untuk mencapai para pemimpin teroris. Namun, kita hanya bisa mencoba. Jika tidak, kita akan kehilangan tenaga kerja. Teknologi dan pangan akan terus berlanjut di seluruh dunia. Oke, libatkan aku. Aku akan melakukan apapun.
Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2069 Aksi Memberontak. Setelah perintah Minos tentang cara menangani kelompok teroris, beberapa hari berlalu, dan tak lama kemudian, berita tentang korupsi yang dilakukan oleh mereka yang dianggap sebagai pembela kaum lemah mulai menyebar ke seluruh dunia. Orang-orang Minos telah bergabung dengan rekan-rekan mereka di benua tengah, serta benua ilahi dan benua binatang. Mereka memaksa surat kabar media besar dunia untuk mempublikasikan kebenaran di balik para teroris. Mereka bukanlah individu yang hanya menginginkan pihak yang paling lemah untuk menyerah, atau sebaliknya, hak untuk menyerah. Mereka adalah para penggarap yang mencari keuntungan dan menyerang titik-titik strategis untuk menawarkan solusi terhadap masalah yang mereka ciptakan. Mereka telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dengan mengambil keuntungan dari ketidaktahuan atau kepolosan masyarakat, mengganggu kekuatan tingkat tinggi di dunia, dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah untuk menciptakan peluang bisnis yang mereka gunakan untuk mendapatkan keuntungan. Singkatnya, pemberitaan di jurnal-jurnal arus utama dunia memperlakukan kelompok ini dengan cara yang sama. Sebagai kelompok teroris yang tidak peduli dengan penyerahan pihak yang paling lemah dan hanya ingin mencari keuntungan. Tidak apa-apa bagi seseorang untuk mendapat untung, tapi ketika merekalah yang menciptakan masalah yang ingin mereka selesaikan, segalanya menjadi sedikit aneh. Kebanyakan orang di dunia membenci hal semacam itu. Segera setelah tersiar kabar mengenai hal ini dan bagaimana kekuatan-kekuatan besar akan memburu mereka yang bertanggung jawab atas hal tersebut, penduduk dunia dengan cepat bereaksi mendukung pihak Minos. Banyak orang yang masih ragu dengan tindakan terbaik untuk dunia spiritual. Masyarakat dunia memahami mengapa mereka yang ingin menyerah menganggap ini adalah pilihan yang tepat. Namun mereka juga memahami ketakutan yang dihadapi oleh organisasi-organisasi terkuat di dunia dan menganggap masuk akal jika negara-negara tersebut berusaha memperkuat diri selagi mereka bisa. Namun meski sekitar 30% hingga 40% penduduknya berkomitmen pada satu pihak atau pihak lain, seluruh dunia tidak yakin pihak mana yang harus mereka dukung ketika musuh datang. Segmen masyarakat ini merupakan kelompok yang paling reaktif terhadap berita-berita terkini, dan memandang dampak teroris dengan lebih negatif dibandingkan sebelumnya. Terlepas dari kedatangan alien, zaman es akan melanda seluruh dunia spiritual. Namun tetap saja, ada kelompok yang mendatangkan malapetaka pada kekuatan di seluruh dunia dengan pembenaran yang telah kehilangan kredibilitas setelah terungkapnya hal ini. Sebelumnya, kita bisa berdebat dan mencoba memahami penyebab terjadinya teroris. Karena mereka seperti manusia biasa, tertindas oleh kekuatan-kekuatan besar di dunia, yang hanya berusaha menentukan jalannya sendiri. Tindakan mereka patut dipertanyakan, tapi motifnya tidak. Tapi setelah wahyu yang dimulai di Kerajaan Dataran Hitam, sulit bagi siapapun untuk membela kelompok seperti itu tanpa terhubung dengannya. Di Kerajaan Dataran Hitam, di kota di luar inti negara bagian. Di tempat ini, serangan teroris baru saja terjadi di fasilitas penyimpanan sumber daya yang besar, dan beberapa kelompok orang berpakaian hitam dan bertopeng melarikan diri dari lokasi penyerangan. Saat api melahap lokasi tersebut, menyinari area tersebut pada malam yang dingin ini, orang-orang yang menonton dari jalan berhenti untuk melihatnya dengan marah dan jijik. Ini adalah silo pusat kota kita. Makanan di silo ini sangat penting agar masyarakat kita tidak kelaparan pada awal zaman es. Seorang pria parubaya, penduduk level 74. Berdiri beberapa ratus meter dari tempat itu, mengepalkan tangannya dengan marah saat melihat orang-orang yang melarikan diri. Orang lain kemudian berteriak, "Hentikan mereka!" Orang-orang malang itu sengaja mencoba menaikkan harga pangan. Apa? Seorang pria dengan lingkaran dalam di bawah matanya mendengar ini, dan wajahnya menjadi gelap. Bajingan, aku sudah menghabiskan semua yang kumiliki untuk membeli makanan karena kenaikan harga baru-baru ini. Apakah para bajingan ini akan memperburuk situasi kita? Yang lain menjadi marah karena pemikiran yang sama sampai salah satu dari mereka mengambil senjata dari cincinnya dan bergerak, menyerang salah satu musuh yang melarikan diri ke arahnya. Dasar brengsek, mati! Warga sipil pertama yang bertindak berteriak ketika dia menikam Sein level 77, yang berlari ke arahnya. Melarikan diri dari tempat yang baru saja dia serang bersama kelompoknya, yang sedang menyebar. Kamu, orang ini tidak menyangka warga sipil yang lebih lemah darinya akan bertindak dan berteriak. Kami bertindak demi kebaikanmu. Bagus sekali. Biarkan aku menjaga diriku dan keluargaku, dasar belatung. Pria ini berteriak sementara yang lain di area itu semakin berani. Bunuh para teroris. Jangan biarkan bajingan itu kabur. Dalam sekejap mata, ketika polisi dan tentara mulai mengambil tindakan di daerah sekitar. Lebih dari 300 orang di jalanan mengeluarkan senjata mereka. Mereka memandang para teroris seolah-olah mereka sedang melihat pemerkosa yang berusaha melarikan diri dari TKP. Yang lebih kuat hanya bertindak melawan musuh-musuhnya, sementara yang lebih lemah mulai mengintai dan mengamati mereka. Bertekad untuk melakukan serangan balik terhadap orang-orang yang berusaha mempersulit hidup mereka demi mengambil keuntungan dari kemalangan mereka. Hingga saat itu, para teroris dari kelompok pro penyerahan hanya perlu mengkhawatirkan pasukan resmi dan, dalam banyak kasus,
bahkan dibantu oleh sebagian masyarakat. Namun malam itu, segalanya berubah. Warga negara mengangkat senjata atas kemauan mereka sendiri, marah atas keberanian kriminal para teroris, dan merindukan para pemimpin para pembuat onar ini. Warga negara biasa mungkin tidak akan merasa terganggu jika hanya pihak berwenang yang dirugikan dalam permasalahan seperti yang terjadi saat ini. Namun setelah pemberitaan baru-baru ini, sebagian masyarakat menyadari bahwa sebenarnya setiap kali terjadi serangan teroris, pihak yang paling dirugikan adalah pihak yang paling lemah. Setelah menyaksikan serangan teroris dan segera menyadari apa akibatnya, beberapa saksi menjadi marah dan mulai mengambil tindakan. Semakin banyak orang mengambil tindakan, orang lain semakin berani dan bergabung. Meningkatkan jumlah orang yang terlibat dari puluhan menjadi ribuan saat pertempuran habis-habisan mulai menyebar ke seluruh kota. Sialan, apa yang akan kita lakukan? Orang-orang ini sulit ditangani, kata salah satu teroris terkuat di grup, seorang sage level 85, ketika dia melihat orang-orang di grupnya semakin sulit untuk melarikan diri. Bunuh semua orang di jalan. Jika mereka melawan kita, itu berarti mereka fanatik yang ingin berperang melawan alien, kata pemimpin kelompok yang memulai penyerangan di kota itu. Bukankah itu akan memberi alasan pada musuh kita? Mereka hanyalah warga negara biasa. Orang level 85 berkomentar dengan prihatin. Situasi kita sudah buruk, ayo bunuh saja orang-orang bodoh ini. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2070 insentif resmi. Setelah konflik sebelumnya di kota kerajaan Dataran Hitam, di mana warganya bergabung dengan tentara negara dan polisi untuk melawan teroris, kejadian serupa terjadi di bagian lain dunia spiritual. Bahkan sebelum jurnal mulai melaporkan kasus warga sipil biasa yang bertindak melawan teroris, peristiwa serupa terjadi di benua tengah dan benua ilahi. Setelah berita korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di balik serangan teroris, masyarakat umum di kedua benua menyadari bahwa merekalah yang sebenarnya menjadi korban dari segala tindakan yang dilakukan oleh kelompok radikal tersebut. Ketika serangan teroris baru mengikuti berita yang dirilis sebelumnya, peristiwa seperti yang terjadi malam itu di kerajaan Dataran Hitam mulai terjadi di seluruh dunia. Bahkan tanpa berita tentang tindakan sipil ini menyebar. Namun tidak lama kemudian surat kabar di seluruh dunia mulai melaporkan hasil pertempuran sipil vs teroris yang pertama ini. Mengingat hasil dari setiap pertempuran, posisi teroris di mata masyarakat akan semakin buruk sejak saat itu. Dalam pertempuran yang terjadi di kota di negara bagian Minos itu, ratusan warga sipil telah jatuh ke tangan teroris, yang memutuskan untuk melawan untuk melindungi hidup mereka dan melarikan diri dari agen kekaisaran. Hal ini sangat tidak disukai di seluruh dunia, karena hal ini semakin menjauhkan para teroris dari narasi mereka sebelumnya yang merupakan pembela hak-hak kelompok yang paling lemah. Bagaimana mereka bisa menjadi pembela pihak yang paling lemah jika mereka membunuh yang paling lemah? Tindakan mereka dalam insiden-insiden tersebut tidak hanya akan memperburuk citra mereka di mata publik. Namun para teroris juga kehilangan lebih banyak orang dalam aksi-aksi seperti malam itu dibandingkan kerugian yang mereka alami dalam beberapa tahun terakhir dalam konfrontasi dengan pasukan. Malam itu di kota Kekaisaran Minos, beberapa ratus warga sipil tewas dalam konfrontasi dengan teroris. Namun hal itu tidak sia-sia. Semua teroris pada masa itu kemudian dibunuh, kebanyakan dari mereka digantung oleh warga yang marah. Sementara tentara kekaisaran dan polisi melenyapkan sejumlah kecil penjahat. Hasil serupa juga terjadi di seluruh dunia dalam peristiwa seperti ini, yang semakin sering terjadi setelah berita korupsi yang dilakukan oleh teroris. Sebelumnya, aksi teroris memiliki tingkat kelangsungan hidup sekitar 65%, yang berarti bahwa untuk setiap 100 orang yang ikut serta dalam serangan, rata-rata 65 orang kembali hidup. Namun setelah warga sipil bergabung dengan pasukan resmi untuk memburu dan membunuh para teroris, tingkat kelangsungan hidup kaum radikal turun menjadi 8%. Dalam beberapa minggu setelah keterlibatan warga sipil pertama kali dalam krisis teroris, negara-negara besar di dunia mencoba memanfaatkannya untuk keuntungan mereka dalam pertarungan antara mereka yang ingin melawan alien dan mereka yang ingin menyerah. Di Kekaisaran Grinia, sebuah dekrit kekaisaran telah dikeluarkan pagi ini oleh Angkatan Bersenjata Kekaisaran. Dan negara menggunakan cara resmi untuk mempublikasikan sesuatu yang baru kepada seluruh penduduk guna mendorong perang melawan teroris. Mulai hari ini dan seterusnya, setiap warga negara yang dapat membuktikan keterlibatannya dalam membunuh teroris yang terlibat dalam serangan akan diberi penghargaan atas perbuatan baik mereka. Keluarga kekaisaran negara bagian ini berjanji akan membayar antara 1.000 dan 10.000 kristal bermutu tinggi kepada kelompok manapun yang berhasil melenyapkan teroris yang melarikan diri dari. Selain itu, siapapun yang membantu pasukan kekaisaran mencapai, menemukan, atau mengejar teroris yang melarikan diri akan menerima antara 10 dan 50 kristal bermutu tinggi untuk informasi yang menyebabkan kematian target negara tersebut. Ketika peraturan baru ini diumumkan pada hari itu, penduduk setempat segera bersemangat, dan tentara bayaran dan pemburu hadiah menjadi lebih tertarik pada pertempuran ini dibandingkan sebelumnya.
Sementara itu, di Kerajaan Dataran Hitam, pemerintahan Minos juga telah memulai langkah-langkah baru untuk mendorong warganya bergabung dalam pertahanan negara melawan teroris. Poster dan iklan di seluruh kekaisaran memperingatkan seluruh penduduk akan peluang baru yang tersedia bagi mereka yang paling berani dan bersedia melindungi tanah ini. Seperti halnya mural di Guild Tentara Bayaran di bekas ibu kota Kerajaan Ombak Lama, di mana sekelompok orang sedang membaca poster tentang peluang yang baru saja diperkenalkan. Mulai hari ini, setiap warga negara yang bertindak melawan teroris, berperang, atau memberikan informasi yang mengarah pada penggulingan teroris akan menerima peluang untuk berkembang di kekaisaran. Ini termasuk kondisi yang lebih baik untuk bergabung dengan pasukan negara, diskon pada layanan resmi dan individu, dan penghargaan kolektif, serta pengakuan publik. Selain imbalan yang sepadan dengan tingkat teroris, warga negara akan dapat tumbuh bersama negara dan bahkan mendapatkan kesempatan untuk menguji teknologi alien yang benar-benar baru. Seorang pria parubaya membaca apa yang tertulis di bagian poster yang berbicara tentang tindakan baru Kaisar Stuart. Sementara itu, belasan orang diam-diam membaca poster yang sama, gembira dengan peluang yang dibuka kekaisaran bagi warga yang paling marah terhadap teroris. Manfaatnya bahkan termasuk janji akan makanan pada zaman es, sesuatu yang sangat menarik bagi orang-orang yang memiliki keluarga besar namun tidak mampu menjamin masa depan keluarganya. Yang mulia memang sangat murah hati. Seorang suci spiritual tingkat 72 muda berpikir dalam hati, bersemangat dengan kemungkinan yang baru saja dia temukan. Warga kekaisaran sudah siap untuk mengambil tindakan melawan teroris hanya karena tindakan kaum radikal paling merugikan mereka. Namun meski menyadarinya, Minos telah menciptakan insentif yang dapat mengubah kehidupan orang-orang yang melampiaskan kemarahan dan frustrasinya terhadap kelompok radikal. Peluang-peluang ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang paling berani dan paling rela mati dalam pertempuran, namun juga bagi orang-orang yang kurang berani yang bisa menjadi mata dan telinga negara. Dengan mengingat hal ini, seorang wanita muda level 68 mengepalkan tangannya dan mengingat percakapan aneh yang dia dengar sebelumnya. Saya akan melaporkan dua orang ini. Mungkin mereka teroris yang merencanakan sesuatu. Dia berpikir sambil berjalan menjauh dari mural itu. Banyak orang di Kekaisaran Minos bereaksi positif terhadap peluang baru yang diciptakan oleh pemerintahan kekaisaran. Sementara itu, hal serupa juga terjadi di seluruh benua, di mana situasi kelompok radikal berubah secara signifikan dalam hitungan minggu, kehilangan opini publik dan menjadi organisasi yang tidak disukai oleh semua orang. Tindakan yang serupa dengan yang dilakukan Kekaisaran Dataran Hitam dan Kekaisaran Grinia dilakukan di seluruh dunia spiritual. Bahkan mereka yang tidak terlalu peduli dengan konfrontasi sebelumnya mulai menaruh perhatian pada masalah ini dan mengambil sikap melawan teroris. Sementara itu, para pemimpin teroris melihat rencana mereka terbongkar lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.